Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Husnul Imam, Dinda Amalia, Maura Rahmatah Tanulia itu saya sendiri, akan memaparkan contoh kasus dengan penyelesaian menggunakan analisis regresi linier sederhana dan berganda. Baiklah, yang pertama itu analisis regresi linear sederhana. Kasusnya itu suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh jumlah kalori per hari, sehingga diperoleh tabel data sebagai berikut, di mana X atau variabel bebas adalah jumlah kalori per hari dan Y atau variabel tak bebas adalah berat badan mahasiswa. Pertama itu menentukan scatter plot. Bisa dilihat bahwa scatter plot yang ini mempunyai korelasi positif, yang artinya bahwa setiap kenaikan nilai variabel X maka akan diikuti dengan kenaikan nilai variabel Y. Untuk memperoleh scatter plot maka yang digunakan yaitu aplikasi Excel, yaitu dengan cara menginput data tersebut ke dalam Excel, kemudian klik insert, kemudian pilih bagian scatter dan pilih bagian yang pojok kiri atas sehingga diperoleh scatter plot-nya. Selanjutnya, ialah menentukan persamaan garis regresi linier sederhana dengan menggunakan rumus Y sama dengan B0 tambah B1 X1 dan diperoleh data sebagai berikut. Mula-mula kita akan mencari nilai dari B1 yang rumusnya yaitu SXY per SXX yaitu sigma XY dikurang sigma X, sigma Y per N per sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat per N dan diperoleh hasil 0,148978. Selanjutnya yaitu mencari nilai B0 dengan rumus Y bar dikurang B1 X bar dengan rumus sigma Y per N dikurang B1 sigma X per N dan diperoleh hasil 2,6082. Persamaan garis regresi linear yaitu Y sama dengan 2,6082 ditambah 0,148978X atau berat badan sama dengan 2,6082 tambah 0,148978 kalori per hari. Variabel mana yang memberikan pengaruh lebih besar di dalam kasus tersebut? H0 banding beta 1 itu jika sama dengan 0, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Jika H0 banding beta 1 tidak sama dengan 0, maka variabel X berpengaruh terhadap nilai Y. Uji hipotesis pada taraf nyata alfa yaitu 0,05. Selanjutnya kita akan mencari T hitung. Mula-mula kita akan mencari SSE dengan rumus sigma Y1 kurang beta 0 dikurang beta 1 X1 kuadrat dan diperoleh hasil 209,253986. Selanjutnya mencari S kuadrat dengan rumus akar SSE per N kurang 2 dan diperoleh 26,156748. Selanjutnya mencari nilai SB1 dengan rumus akar S2 per sigma XI kurang X bar kuadrat dan diperoleh hasil 0,017294964 dan diperoleh nilai dari T hitung dengan rumus B1 kurang beta 1 per SB1 dengan hasil 8,6139. Lalu untuk data dari T-tabel diperoleh 2,751524. Karena T hitung yaitu 8,61 lebih besar dari 2,751524, maka tolak
H0, yang artinya banyaknya kalori berpengaruh pada berat badan seseorang, sehingga variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Hubungan antara variabel dalam analisis regresi ini bersifat kausalitas atau sebab akibat, di mana pada kasus ini jumlah kalori mempengaruhi berat tubuh seseorang setiap harinya. Selanjutnya itu menentukan koefisien determinasinya dengan rumus R kuadrat sama dengan JK regresi per JK total, atau R kuadrat sama dengan SXY kuadrat per SXX per SYY sama dengan SXY kuadrat per XXX kali SYY, sehingga didapatkan nilai 0,902672 atau sama dengan 90,2%. Artinya 90,2% keragaman pada berat badan Y dapat dijelaskan oleh keragaman pada kalori setiap harinya atau variabel X. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas diperoleh nilai koefisien determinasinya sebesar 90,2%. Nilai ini berarti bahwa sekitar 90% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respons Y, dan kurang lebih 10% dijelaskan oleh variabel lainnya. Untuk metode perhitungan menggunakan Excel, yaitu dengan cara menginput nilai di Excel dengan mengklik data, kemudian data analisis, kemudian klik regresi, kemudian OK, kemudian masukkan input Y-rank, yaitu semua data variabel Y, kemudian input X-rank, yaitu semua data variabel X, kemudian klik OK. Sehingga didapatkan output regresi linear dengan menggunakan Excel sebagai berikut, yaitu B0 mempunyai nilai 2,60804099 dan B1 itu 0,14897841. Dan hasil untuk mencari T hitungnya itu, T hitungnya diperoleh itu 8,613976123. Kemudian untuk koefisien determinasi dari outputnya itu R kuadrat sama dengan 0,90267709. Selanjutnya itu melakukan UCF. Dari hasil yang didapatkan menggunakan Excel, nilai F hitung yang didapatkan sebesar 74,200586465 dengan taraf signifikan 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal ini mengandung arti bahwa secara serempak variabel bebas yaitu kalori berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas yaitu berat badan untuk taraf signifikan 5%. Referensi dari kasus pertama yang kami gunakan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda, di mana dalam kasus ini diberikan data tentang EQ dan tingkat kehadiran 10 siswa di kelas yang diperkirakan mempengaruhi nilai UAS. Dan data yang disajikan sebagai berikut, di mana variabel X1 adalah tingkat kehadiran siswa dan X2 adalah EQ siswa, dan variabel tidak bebas yaitu Y adalah nilai ujian akhir sekolah siswa. Selanjutnya, metode perhitungan menggunakan Excel. Pertama-tama itu menginput data ke dalam Excel, lalu mengklik bagian data dan data analisis. Kemudian diklik bagian regression, lalu OK. Selanjutnya menginput Y-rank dan menginput nilai X-rank. Selanjutnya setelah diinput semua,
klik OK. Sehingga diperoleh hasil output regresi linear sebagai berikut. Kemudian mencari persamaan garis regresi linear berganda dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 X2. Dan diperoleh hasil data sebagai berikut ini. Kemudian menentukan nilai konstanta A dan koefisien regresi B1 dan B2. Pertama, mencari nilai sigma X1 kuadrat, di mana sigma X1 kuadrat itu yaitu sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N, dan diperoleh hasil 1672,5. Selanjutnya mencari nilai X sigma X2 kuadrat, yaitu sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat per N, dan diperoleh hasil 410. Selanjutnya, mencari nilai sigma Y kuadrat, yaitu sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N, dan diperoleh hasil sebesar 1032,1. Selanjutnya, mencari nilai sigma X1Y, yaitu sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N, dan diperoleh hasil sebesar 1226,5. Selanjutnya mencari nilai sigma X2Y, yaitu sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali XY per N, dan diperoleh hasil sebesar 126. Kemudian mencari nilai sigma X1 X2, yaitu sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N, dan diperoleh hasil sebesar 190. Setelah itu mencari nilai B1, di mana B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X2Y dikali sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 pangkat 2, dan diperoleh hasil sebesar 0,737233. Kemudian mencari nilai B2, yaitu sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1Y kali sigma X1 kali X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 kali X2 kuadrat, dan diperoleh hasil sebesar min 0,034327. Kemudian kita mencari nilai A-nya, di mana A yaitu sigma Y dikurang B1 kali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2 dibagi N, dan diperoleh hasil sebesar 23,054397. Selanjutnya diperoleh hasil perhitungan menggunakan Excel, di mana dengan menggunakan Excel diperoleh nilai A-nya yaitu 23,05445449. B1-nya sebesar min 0,0343274497, dan B2-nya sebesar 0,7372333019. Selanjutnya menentukan variabel mana yang memberikan pengaruh lebih besar dalam kasus. Dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat, dan diperoleh hasil sebesar 0,872024 atau sebesar 87,2%. Dalam perhitungan menggunakan Excel diperoleh nilai R kuadratnya sebesar 0,871902949. Selanjutnya yaitu melakukan UJF. Dari hasil yang didapatkan menggunakan Excel, nilai F hitung yang didapatkan sebesar 23,82303333 dengan taraf signifikan 7,5 kali 10 min 4. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti H0 ditolak. Hal ini mengandung arti bahwa secara serempak variabel bebas yaitu tingkat kehadiran dan IQ siswa berpengaruh terhadap variabel tak bebas yaitu nilai ujian akhir sekolah untuk taraf signifikan 5%.
Berikut adalah referensi kasus yang kami gunakan untuk contoh kasus kedua. Itulah tadi pemaparan kami mengenai 2 contoh kasus dengan penyelesaian menggunakan analisis regresi secara sederhana dan secara berganda. Terima kasih.